Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Arifah dari kelas 12 PPLG 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem flowchart perpustakaan. Yang pertama, kita mulai dulu. Setelah mulai, kita input data seperti username dan password. Setelah itu masuk. Jika masuk valid, kita langsung masuk ke beranda. Jika tidak valid, kita kembali lagi ke halaman login. Setelah berhasil login, masuk ke menu beranda. Di menu beranda ada pilih menu. Di dalam pilih menu ada lihat buku, pinjam buku, dan kembalikan buku. Setelah itu, logout dan selesai. Selanjutnya yaitu ada use case perpustakaan. Di use case perpustakaan memiliki 3 aktor, yaitu yang pertama aktor anggota, petugas, dan kepala perpustakaan. Setiap aktor memiliki akses yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu anggota. Anggota bisa membuka register, masuk, cari buku, pinjam buku, kembalikan buku, dan keluar atau logout. Selanjutnya, admin bisa membuka register, masuk, mengecek ketersediaan buku, input data peminjam, mencatat pengembalian, denda keterlambatan, melihat laporan pengembalian, dan keluar. Yang terakhir yaitu kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan bisa buka register, melihat laporan pengembalian, dan keluar. Selanjutnya yaitu ada activity diagram perpustakaan. Diagram pertama menggambarkan proses peminjaman dan pengembalian buku yang melibatkan anggota, petugas, dan sistem. Alur anggota. Yang pertama, mulai. Proses dimulai saat anggota ingin menggunakan layanan perpustakaan. Yang kedua, login. Anggota memasukkan username dan password untuk mengakses sistem. Yang ketiga, cari buku. Setelah berhasil login, anggota mencari buku yang diinginkan melalui sistem. Yang keempat, buku dipinjam. Jika buku tersedia dan proses peminjaman berhasil, status buku menjadi dipinjam oleh anggota. Yang kelima, logout. Yang kedua, alur petugas. Validasi akun. Petugas melakukan validasi data akun anggota yang login. Lalu, login valid. Jika tidak valid, anggota diminta login ulang. Jika valid, sistem menampilkan menu. Menu layanan perpustakaan ditampilkan kepada petugas. Selanjutnya, cek ketersediaan buku. Petugas mengecek apakah buku yang diminta anggota tersedia atau tidak. Lalu, input data peminjam. Petugas memasukkan data peminjaman, nama anggota, kode buku, tanggal pinjam, dan lain-lain. Selanjutnya, buku dipinjam. Petugas memproses peminjaman buku kepada anggota. Lalu, kembalikan buku. Saat anggota mengembalikan buku, petugas meminta buku tersebut. Lalu, bayar denda. Jika pengembalian terlambat, petugas memproses pembayaran denda. Logout. Petugas keluar dari sistem setelah semua proses selesai. Lalu, yang terakhir, alur sistem. Validasi akun. Sistem memverifikasi data login anggota dan petugas. Tampilkan menu. Jika login berhasil, sistem menampilkan menu sesuai hak akses. Simpan data peminjam. Sistem menyimpan data transaksi peminjaman buku ke database. Simpan data pengembalian. Sistem mencatat data pengembalian buku terlambat, atau jika iya, sistem menghitung dan mencatat denda. Dan jika tidak, langsung menyimpan data pengembalian. Yang terakhir, simpan data pengembalian. Data pengembalian disimpan secara permanen di sistem. Lalu penjelasan yang kedua yaitu aktivitas kepala perpustakaan dan sistem. Yang pertama, alur kepala perpustakaan. Mulai. Kepala perpustakaan mulai menggunakan sistem, lalu login. Kepala perpustakaan memasukkan akun untuk mengakses sistem. Terus cari buku. Dapat melakukan pencarian data buku dalam sistem. Lalu logout. Setelah selesai melihat data, kepala perpustakaan keluar dari sistem. Selanjutnya, yang terakhir itu ada kelas diagram perpustakaan. Di sini ada 6 kelas, yaitu anggota, buku,
peminjaman, pengembalian, petugas, dan kepala perpustakaan. Yang pertama yaitu kelas anggota. Atributnya ada ID anggota, tipe datanya integer, nama string, jurusan string, nomor telepon string. Lalu metodenya ada cari buku, pinjam buku, kembalikan buku. Lalu kelas yang kedua yaitu buku. Atributnya ID buku, integer, judul, string, penulis, string, pengarang, string, penerbit, string. Metodenya cek ketersediaan dan update status. Selanjutnya kelas peminjaman. Atributnya ID peminjam, int, integer, nama, string, tanggal peminjam, date, tanggal kembali, date. Metodenya hitung tanggal kembali dan simpan data. Lalu ada kelas pengembalian. Atributnya ada ID pengembalian, integer, tanggal kembali, date, kondisi buku, date, denda, date. Metodenya ada hitung denda dan simpan data. Lalu kelas petugas. Atributnya ID petugas, integer, nama, string, status petugas, string, nomor telepon, string. Metodenya yaitu input peminjaman dan input pengembalian. Lalu yang terakhir ada kepala perpustakaan. Atributnya ada ID kepala, integer, nama, string, jabatan, string, nomor telepon, string. Metodenya ada kelola data dan lihat laporan. Nah, di sini kelas diagramnya saling berhubungan atau berelasi. Yang pertama, anggota ke buku, yaitu many to many atau banyak ke banyak. Lalu buku ke peminjaman, yaitu one to many. Artinya satu ke banyak. Lalu peminjaman ke pengembalian, yaitu one to one atau satu ke satu. Selanjutnya peminjaman ke petugas, yaitu many to one atau banyak ke satu. Lalu petugas ke kepala perpustakaan, yaitu many to one atau banyak ke satu. Selanjutnya yang terakhir yaitu petugas ke anggota, yaitu many to one atau banyak ke satu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang jelas dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.